Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Adik-adikku mahasantri Al-Jami'ah Ma'had IAIN Tulungagung yang dirahmati Allah dan juga para pemirsa dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan daurah ta'lim turasi, yaitu dalam hal ini kajian kita membahas kitab Akhlaqul Banat yang insyaallah sampai pada adab julus atau adab duduk. Tapi sebelumnya mari kita mulai dengan membaca kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung dimanapun berada, ya, ingatlah ada beberapa etika yang harus diperhatikan ketika kita duduk, ya, yaitu diantaranya satu, di dalam kitab Akhlaqul Banat disebutkan yang pertama adalah antohsini hayhata julusiki fata jalisi mustaqimatan sakinatan. Ya. Dalam duduk sebaiknya duduklah dengan baik, ya. Ya, duduk dengan baik fata jalisi mustaqimatan sakinatan, yaitu dengan cara duduk itu duduk yang tenang dan juga tegak gitu ya, mustaqimatan tegak, sakinatan dan juga tenang gitu ya. La tu'awiji ra'saki au badaniki wala tamuddi rijlaik. Nah, adapun duduk yang baik itu yaitu duduk yang tegak, ya, jangan membungkukkan badanmu, ya, dan juga jangan memain-mainkan anggota tubuh, ya, seperti kakimu atau tangan atau yang lain itu ya. Itu yang tenang ya. Nah, duduk yang tegak itu penting agar aliran darah itu menjadi lancar. Kalau terlalu membungkuk itu nantinya ya malah kesannya itu nanti tidak baik gitu ya. Wala tal'abi al tastaqi biha, jangan mempermainkan anggota tubuhmu ketika kamu duduk, main-main dengan tangan atau kaki atau kepala dan lain sebagainya. Itu mengurangi ya kesopanan dan juga mengurangi keanggunan dari seorang putri ya. Jadi harus dijaga betul. Nah, wa idza jalasti ala kursi fala tad'i saqan ala saqin. Dan jika engkau duduk di atas kursi, ya, janganlah menyilangkan kakimu ya. Duduk dengan menyilangkan kaki ya dalam kitab Akhlaqul Banat dianggap kurang baik. Wala tuharrikihuma, jangan menggerak-gerakkan kaki dengan mungkin menggoyang-goyangkannya atau mempermainkannya, itu tidak baik. Nah, selanjutnya wa idza arati an tad'i ahadan fala tusyiri ilaihi bi isba'iki au bi rasih. Jika engkau ya menghendaki untuk memanggil seseorang ketika engkau duduk, ya, mungkin ya di rumah makan ya, kemudian kau memanggil seorang pelayan itu ya, maka janganlah memanggilnya itu dengan menunjuk ya dengan tangan atau dengan kepalamu ya. Jadi itu tidak sopan, tidak baik ya. Kalau ada teman jangan memanggilnya dengan dengan kepala, hei kamu, hei gitu ya, dengan menggerakkan tangan atau yang lain, itu enggak boleh. Terus bagaimana yang baik? Ya, sebaiknya ya
walakin nid'ihi bisautiki ma khafdihi. Maka sebaiknya ketika kita memanggil seseorang itu dengan ucapan yang lemah lembut, ya, dengan kesopanan. Mohon maaf Pak, Bu, gitu ya, atau mohon maaf Mas, Dek, dan lain sebagainya dengan baik, ya. Jangan memanggil dengan nada yang merendahkan atau dengan memanggil dengan menunjuk, menuding atau dengan kepala, karena itu tidak diajarkan dalam Islam. Baginda Nabi tidak pernah memanggil seseorang itu dengan sombong atau dengan main-main, tetapi penuh dengan penghormatan ketika memanggil seseorang. Nah, selanjutnya, alla tartafi sautiki bil kalam au adnaha imaltatul adha anit tariq, ya. Ketika kita duduk mungkin di suatu majelis gitu ya, jangan kita itu kemudian suara kita terlalu keras, ya, ketawanya juga los gitu ya, terlalu keras, kemudian kita bercanda-candaan, ya. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi orang lain akan terganggu, ya, ketika kita bicara terlalu keras atau kita terlalu berguraunya terlalu ekstrim gitu ya. Nah, jadi jika kita menghadiri majelis atau kita duduk bersama orang lain, maka perhatikan akhlakmu, perhatikan cara bicaramu, ya, dan juga cara dudukmu agar tidak menyakiti atau mengganggu orang lain. Nah, di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ya, itu bersabda, ya, al majalisu bil amanah. Dalam sebuah masjid itu, dalam sebuah majelis itu tersimpan sebuah amanah, ya. Jadi kalau kita duduk, ya, bersama orang lain, pada hakikatnya itu adalah sebuah amanat, ya, yang itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di yaumul kiamah. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ya, kita bicara dengan teman, dengan saudara, atau dengan partner kita, nah itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul hisab, ya, di hadapan Allah. Apakah kita berinteraksinya sudah baik? Apakah ketika kita duduk dengan orang lain itu kita mengikuti etika yang ada, atau malah kita itu menyakiti orang lain ketika kita duduk, ketika kita bercanda gitu ya. Maka hati-hati ketika kita berinteraksi dengan orang lain, jangan sampai, ya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalam majelis, ya, di dalam interaksi sosial itu ada amanat yang harus diperhatikan, ya. Nah, selanjutnya, wa alla takdzibi fi kalamiki litudhaki bihil hadirin. Ya, dan ini perlu diperhatikan ketika kita duduk, ya, dan kemudian bincang-bincang dengan orang lain, ya, dengan teman kita gitu ya. Janganlah berdusta walaupun sekecil apapun, yang tujuannya itu mungkin hanya untuk bercanda, ya, agar untuk menghibur teman atau menghibur agar kita ditertawakan gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kita mencari bahan-bahan guyonan agar bisa menyenangkan orang lain gitu ya. Tetapi jangan seperti itu. Kenapa? Dalam sebuah hadis disebutkan, lilladzi yuhaddisu bil hadis liyadhaka minhul qaum fayakdzibu wailullah wailullah, ya. Lilladzi yuhaddisu bil hadis, seseorang yang berbicara, ya,
dengan sebuah topik atau dia berbicara sesuatu liyadhaka minhul qaum, maka tujuannya ketika dia berbicara itu untuk ya mencari perhatian orang lain, ya mencari apa di sini seperti ingin ditertawakan ya, atau ingin melucu, tetapi wayakdzibu, apa yang dia sampaikan itu sesuatu yang dusta ya. Jadi dia berbohong agar orang lain, agar tujuannya itu untuk melucu, atau tujuannya agar dia mendapatkan perhatian dari orang lain. Itu ya menurut baginda Nabi ya, menurut hadis itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Wailullah, wailullah itu ya, baginda Nabi melaknat orang seperti itu karena akan mendatangkan bencana, akan mendatangkan kesalahpahaman dan lain sebagainya. Selanjutnya adab yang kedua, wa alaiki an tura'i halatal majelis. Yang kedua adalah ketika kita duduk di sebuah majelis atau kita berkumpul dengan orang lain, maka perhatikan situasi ya pada waktu itu ya. Fa in kana majalisa unsin wa farah fasyariki ahlahu bidzalik. Jika itu majelis di dalam majelis itu penuh dengan orang yang bersukaria ya, mungkin karena tasyakuran ya, pernikahan, karena adanya mungkin di situ orang mendapatkan nikmat, kemudian banyak yang bahagia di situ, maka sebaiknya kita juga ikut bahagia ya, kita ikut meramaikan ya majelis tersebut ya dengan keceriaan ya. Tetapi wa iyyaka ini wa aqsu bil aqs wa iyyaki an tadhaki wan nasu fil majelis husn. Nah, sebaliknya jika di dalam majelis itu penuh dengan perasaan duka, seperti mungkin di majelis kematian ya, di mana di situ banyak orang yang berduka, maka kita juga harus bisa menyelesaikan diri gitu ya, ya beradaptasi dengan majelis tersebut. Maka tidaklah bagus jika kita di majelis yang bersukaria kita menampakkan kesedihan, atau sebaliknya di dalam majelis itu penuh dengan kedukaan kemudian kita menampakkan keceriaan. Itu tidak bagus. Jadi kita harus sesuaikan ya, kita harus sesuaikan dengan keadaan majelis tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, adik-adikku mahasantri Mahat Al Jamiah YIN Tulung Agung ya. Wa idza atat man hiya akbaru minki faqumi ijlalan laha. Nah, adab selanjutnya ketika kita duduk kemudian datang orang yang lebih tua ya, atau mungkin status sosialnya lebih tinggi daripada kita, maka dianjurkan bagi kita untuk berdiri menghormati orang tersebut ya. Mungkin ada guru kita, atau mungkin ada orang tua kita ya yang menghadiri ya, atau ikut duduk di antara kita, maka sebaiknya kita berdiri untuk menghormati beliau ya. Kemudian memberikan tempat yang layak ya, memberikan tempat yang layak, kemudian kita persilahkan beliau untuk duduk dengan tenang ya. Kenapa? Karena ada sebuah cerita ya, wafil hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qali unsa di Ansari radhiyallahu anhum. Nah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyuruh ya kaum Ansar untuk
Qumu ila sayyidikum, ya, untuk berdirilah kalian semuanya, ya. Kenapa? Karena ada pemimpin mereka yang datang, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum datang, Nabi memerintahkan kepada kaum Ansor, ya, sahabat Ansor semuanya untuk berdiri untuk menghormati pemimpin mereka. Nah, maka ketika kita duduk kemudian ada orang yang lebih terhormat, lebih tinggi derajatnya daripada kita atau lebih tua, maka sebaiknya kita memberikan penghormatan kepada beliau. Nah, selanjutnya ada juga sebuah hadis, ya, yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada sahabat untuk memberikan ruang duduk kepada seseorang tua yang sudah tua renta, yang dimana orang tersebut ingin menghadiri majelis baginda Nabi. Nah, tapi ada beberapa sahabat yang kemudian terlambat responnya itu, ya, sehingga membuat orang tua tersebut menjadi cukup kesulitan mencari tempat duduk untuk dia mendengarkan atau ikut gabung di majelis baginda Nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan sebuah peringatan, ya, kepada sahabat dengan menyatakan, laisa minna man lam yarham saghirona wa yuwaqqir kabirona, itu, ya. Ya, bukanlah golonganku, ya, seseorang yang tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak kecil dan tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Nah, jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada umatnya untuk selalu memberikan kasih sayang kepada, ya, yang lebih muda dan juga menghormati yang lebih tua. Itu merupakan ajaran dari Islam, ya. Jadi Islam itu ajaran yang indah, ya, agama yang indah yang mengutamakan akhlakul karimah. Salah satunya adalah menyayangi orang yang lebih muda dan juga menghormati orang yang lebih tua. Nah, baginda Nabi juga memerintahkan kepada kita, idza intaha ahadukum ila majalis wal yusallim, jika engkau, ya, sudah selesai menghadiri sebuah majelis dan ingin keluar dari majelis itu, maka wal yusallim, sebaiknya memberikan salam atau uluk salam kepada yang hadir di situ, ya. Fa idza arada ayyakuma fal yusallim, dan jika engkau ingin hendak berdiri meninggalkan majelis tersebut, maka sebaiknya juga uluk salam dulu. Nah, falaisatil ula bil ahaqqa minal akhirah, maka ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu dalam setiap tindak tanduk kita, setiap langkah kita, gerak kita itu harus mengutamakan, ya, kepentingan umum, harus mengutamakan akhlakul karimah agar, ya, kehidupan ini menjadi harmonis, ya, penuh dengan kebaikan dan juga keberkahan, itu, ya. Ya, adik-adikku semuanya, mungkin untuk hari ini sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan esok hari. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.